Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati lan kula ta'zimi. Yang pertama, monggo kula panjenengan sedanten bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu ingkang kula hormati lan kula ta'zimi, kembali kita melanjutkan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-15. Al-haditsu al-khamisa asyara. Hadis yang ke-15. Kita mulai. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dan semoga juga Allah meridhoi kita semuanya bersama beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita semuanya adalah hadis tentang muamalah kita sesama manusia yang berkolaborasi atau berkolerasi dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kenapa iman kepada Allah dan hari akhir ini ada hubungannya dengan hubungan sesama manusia? Karena para jamaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya dia selain soleh secara ritual, dia juga soleh secara sosial. Jadi istilahnya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dijaga dengan baik dan hubungan manusia harus dijaga dengan baik. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk jadi orang yang baik. Mugi-mugi kula panjenengan sedanten termasuk tiang ingkang sae. Amin. Nah, tiang ingkang sae niku napa Bapak Ibu sekalian? Tiang ingkang sae niku nek dieleki niku tasik ngapiki. Ngapiki tiang sae niku gampang napa mboten? Gampang nggih. Jenengan diparingi pelem 1 kilo. Benjing dibalekaken nggih saged, gampang. Ngapiki tiang apik niku gampang. Tapi ngapiki tiang mboten sae niku wangel. Makanya nek kula panjenengan sedanten nek sios dados tiyang sing sae, nggih muga-muga ndang sida. Kan wonten tiyang niku omongane
Asline aku ki yo apik Mas, tapi mergo dieleki ora sida. Niku tiyang dereng cahe, tapi pinter omong. Lah ngoten. Makanya dalam hadis ini kita belajar bagaimana kita berhubungan sosial kepada sesama manusia. Bagaimana kita berlaku baik terhadap diri kita sendiri, kemudian kepada tetangga kita, kemudian kepada para tamu kita. Karena orang yang paling menyesal kelak di akhirat, orang yang paling menyesal, orang yang paling rugi, niku tiang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa banyak pahala, tapi pahalanya hilang. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Para sahabat, kalian tahu enggak siapa orang muflis itu? Siapa orang yang bangkrut, orang yang rugi itu? Kemudian para sahabat menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Al-muflisu. Qalu, mereka berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Para sahabat ditanya, siapa yang bangkrut itu? Kata para sahabat, yang bangkrut itu ya yang enggak punya harta, enggak punya dinar, enggak punya dirham. Misalnya wonten tiang sadian apa mriki? Sadian klambi misalnya, sadian baju. Lah kok pasare kobongan, rugi mboten? Rugi. Tiang sadian berasnya wonten kebanjiran, nggih, rugi. Tapi ternyata yang rugi di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dilihat hanya dari sisi keduniaan saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rugi di hari kiamat nanti adalah orang yang nanti datang di hari kiamat membawa banyak sekali pahala. Pahala Sholat itu sampai boyoke kambuh saking lamanya sujudnya. Pahalanya banyak dan sholatnya diterima. Pahala sholatnya banyak, ya sholat fardu, sholat wajib, sholat sunnah, sholat raweh dan lain sebagainya. Wasiyam, dan juga pahala puasa, ya, puasa yang wajib, puasa yang sunnah, puasa nazar, puasa qadha dan lain sebagainya. Puasa ini boten terima Senin Kemis, puasa Daud di samping puasa Ramadan. Wa zakat ngoten. Punya pahala zakat. Zakat wajib, zakat fitri, zakat mal ditambah sedekah. Pokoknya intinya niku pahalane kuwatah. Pahalane kuwatah pede. Wah, nah akhirat tuh akeh pahala niku salat sampai sewengi mboten tilem. Pede ngoten wis susuk iki ya ngoten. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza, dan dia ternyata memang benar dia membawa pahala, salatnya, puasanya, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala, dan dia datang dengan pahala itu dari kiamat nanti. Tapi sayang, seribu sayang, sangat disayangkan sekali, pahalanya ada, tapi ternyata dia juga membawa dosa. Dan ternyata dia telah menghina fulan. Istilahnya zaman sekarang itu kan pencemaran nama baik. Menghina fulan, menghina seseorang, menghina temannya. Apalagi biasanya kan rasan-rasan itu biasanya ini ten mriki rasan-rasan itu bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak nggih, mangkane nek wong cerewet niku lambe lanang. Nggih. Lagi napa? Oh lambe wedok. Nggih. Biasane niki nyuwun sewu, mohon maaf nggih. Niku biasane memang rata-rata ibu-ibu dan pundi-pundi niku.
Nek tiyang jaler niku, "Kang, teko ndi sampean?" "Teko warung." Rampung sampun. Nek tiyang esri niku ditangleti, "Yo teko endi yo?" "Wah iki teko nggone pasar tuku bawang brambang, tuku sayur, tuku iki, tuku iki, tuku iki." Gak entek. Nah ngoten. Biasane nek rewang ten tanggane, wonten tanggane nikahan. Rewang niku ngulek sambel. Sambele dereng lembut, tanggane sing wis lembut 17. Nggih. Kae lho gelenge anyar, utange gurung disaur. Nggih ngoten nggih niku terkadang napa rasan-rasan itu. Nah, napa malih ngilokno. Nah niku tambah nemen. Pahalane napa? Pahalane iman-imani. Datang hari kiamat membawa dosa menghina orang lain. Wa qadhafahara dan juga menuduh perempuan baik-baik berzina, na'udzubillah min dzalik. Intinya menjatuhkan kehormatan sesama muslim atau sesama manusia. Memfitnah, menuduh yang bukan-bukan. Apalagi berdusta atas nama temannya. Wa akala mala hadza dan dia telah memakan harta temannya. Memakan harta temannya dengan cara tidak benar. Memang gak ada yang benar ya, kecuali diizinkan. Maling PT, nggih. Maling apa malih? Tumbas gorengan 10 ngakune 4. Gorong bayar jaluk susu. Nggih. Akhirnya napa? Berarti termasuk napa? Termasuk utang dan ditagih di hari kiamat nanti. Dan biasane tiyang niku nek tambah pinter niku tambah bahaya. Nek mboten wonten agamane. Maling pinter kali maling bodoh niku lebih bahaya pundi nggih. Nek maling bodoh niku paling mentok-mentok nggih PT pelem nggih mentok-mentok nggih TV ini tetangga ngoten. Tapi nek melangi pinter nggih miliaran, mboten konangan. Konangan nggih cepet rampunge ngoten nggih. Kemudian wasafaka dama hadza dan dia telah membunuh saudaranya. Wa daraba hadza dan dia telah memukul temannya. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Kemudian orang yang tadi banyak sekali pahalanya karena dia juga membawa banyak dosa sama muslim dan belum dimaafkan, maka totalannya di akhirat nanti. Jadi para bapak dan para ibu sekalian, kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salah, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama, insya Allah urusannya cepat selesai. Tapi kalau dosanya sesama manusia, niku nggih rati panjang, agak panjang urusannya. Ya kalau dia memaafkan, nah boten. Lah repot kalau panjenengan. Biasanya kan wonten, mohon maaf jalan ditutup, ada kegiatan warga misalnya. Jenengan maafkan apa mboten? Maafkan apa mboten? Nggih niku hak jenengan. Memaafkan lebih baik nggih, tapi nek misalnya mboten dimaafkan nggih hati-hati kula panjenengan. Soalnya napa? Soalnya nggih nek mboten dimaafkan totalane ten pundi? Ten akhirat. Ngoten. Nggih, sekarang tiyang niku sepuruan-sepuruan pas riyaya. Gene pas riyaya tasih wonten nipun pecah. Lah ngoten. Nah, orang yang tadi berdosa terhadap saudaranya dan belum dimaafkan sama saudaranya, belum diikhlaskan, yang diambil belum diikhlaskan, hutangnya belum dibayar, yang kemarin dipukul belum dimaafkan juga. Datang hari kiamat, kebaikan orang yang zalim tadi diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya kalau yang dizalimi 1 orang 2 orang, kalau 1 kampung, 1 provinsi, 1 negara, 1 generasi, ini malah tambah berat Bapak Ibu sekalian. Wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi, dan jika amal kebaikannya habis, misalnya pernah jadi orang berpengaruh di kampung, akhirnya 1 kampung dizalimi,
atau satu kecamatan atau satu kabupaten atau provinsi. Nah, kebaikan yang banyak tadi dibagi-bagikan kepada orang yang dizalimi. Nah, terus habis gimana? Gantian dosa orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang zalim tadi. Susuk boten malah ditambeli. Kemudian setelah tadi habis kebaikannya, giliran kejelekan orang yang tadi, kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi diberikan kepada si pemilik hak tadi. Jadi misalnya ada apa lagi, misalnya ada ketua apa misalnya, dan mereka wonten ketua apa? Ketua pemuda nopo ya, pemuda nopo wonten. Gadah kathah anggotane wonten sedoso wonten. 100-200 misalnya anggotane. Dizalimi yang 100 niku mau. Akhirnya kebaikan orang ini dibagikan kepada 100 orang tadi. Habis kejelekan orang 100 dikasih ke orang yang zalim tadi. Kalau 100 orang, kalau 1000 orang nggih dihitung kiambak nggih. Akhadha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turha finnar. Ketika sudah habis, akhirnya kejelekannya orang yang dizalimi dipindahkan ke dia dan dosa dia banyak sekali, akhirnya dilemparkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka para bapak dan para ibu nggih, mendingan nggih, mending dizalimi daripada menzalimi. Mending disakiti daripada menyakiti. Nek misale menyakiti, menzalimi niku abot ten akhirat mangke. Nek disakiti enggak ada celengan jenengan. Wonten celengane. Ya mending dizalimi. Itu lebih baik ya, daripada harus menzalimi. Dan korelasinya dengan hadis ini adalah bahwasannya hadis ini mengajarkan kita menjadi orang yang baik di kehidupan sosial kita. Bahwasannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik-baik atau diam. Perkataan yang baik para bapak dan ibu sekalian itu ada dua macam. Perkataan yang baik secara zatnya, ada perkataan yang baik secara disampaikan kepada orang lain. Secara zatnya adalah seperti zikir, baca Quran, berdoa, kemudian membaca tentang agama dan lain sebagainya. Kemudian adapun perkataan yang baik secara untuk disampaikan ke orang lain adalah perkataan yang baik yang menghibur. Jenengan nggak ada tetangga yang sakit misalnya, sakit niku sakit nopo ngoten nggih. Kemudian perkataan baik, oh mboten napa-napa Mas, ngeten niki nggih cepet warase. Diombeni wedang jahe nggih pun sae insyaallah ngoten. Nah, mboten diwalik nggih, diwalik kan lara apa Mas sampean Mas? Lara iki dodoku rada sesek iki. Wah, gak suwe Mas, tanggoku 3 dina mati wis. Lah ngoten niku perkataan mboten sae, malah diweden-wedeni, mati tenan. Nah, perkataan yang baik untuk orang lain niku nggih perkataan yang menghibur, perkataan yang menyenangkan hati. Kan wonten nggih tiyang niku biasane ngomong pawedes wonten nggih. Nah, mangke nggih panen ten akhirat mangke. Nah, berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Dan kalau kita perhatikan betapa banyak dalam kehidupan masyarakat teman bertengkar dengan temannya itu gara-gara ucapan yang jelek. Jangankan teman dengan teman, suami istri saja itu sering tengkar gara-gara apa? Gara-gara perkataan yang jelek. Ya, suaminya bilang ke istrinya, "Dek, gawe no kopi tadi, bikinkan kopi gitu, kopa kopi gitu we." Tapi kalau misalnya perkataannya baik, misalnya bapak-bapak napa ibu-ibu misalnya, bapak-bapak matur ten kene istrine, "Dek, sampean niku awayu akas pisan.
Mulak bojone sewenang jenengan ngoten. Langsung korah-korah kabeh dikorahi. Disawabu kabeh ngoten. Wis resiki ngoten. Lah jenengan mature, "Dek, sameniku jemburis mau wales pisan." Lak 3 dina mboten atus niku. Ibu-ibu nggih ngoten, "Mas, sampean niku nggo wanteng semangat." Mulak langsung ditambahi blonjoe sampean. Nek duwite ana tapi. Nggih. Nggih sami mawon nggih. Sama keluarga nggih ngoten. Wonten suami ngomong kepada istrinya, "Mas, ya Mbak Dek, urip iki lara Dek. Aku iki bahagia ya semenjak kenal sampeyan. Engko lak sewenang bojo sampeyan nggih ngoten nggih. Mboten diwale, Dek urip iki sewenang Dek asline. Pas rabi karo sampeyan kok tambah ledeh kabeh ngene. Boyoke tambah kumat kabeh, Dek sembuh sampeyan niku apa? Nah, tambah tukaran ngoten. Ini ku roto para bapak lan ibu sekalian nggih. Tiyang niku tetangga bertetangga, bapak kali anak kali dulur niku rata-rata tukarane nggih sebabnya napa? Gara-gara mulut, gara-gara tidak bisa menjaga ucapan. Maka di sini Rasulullah mengatakan falyakul khairan. Maka barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau nggak bisa, ya diem. Nah, diam itu lebih selamat. Nah, apalagi biasanya di arisan-arisan niku nggih. Niku wonten napa gosip, digosok makin sip katanya. Niku biasanya ngeten, "Mbak, sampean tak kandhani yo, tapi aja ngomong sapa. Iki ana berita anyar iki. Beritanya iki sik fresh tenan iki, tapi sampean aja ngomong sapa-sapa. Janji-janji yo gak ngomong sapa tenan-tenan." Ketemu kalau koncone, "Mbak, kok oleh kabar iki, Mbak. Tapi sampean janji aja ngomong sapa-sapa." Temen-temen iki, ketemu koncone maneh. "Mbak, ana kabar anyar iki sik anget iki, tapi sampean aja ngomong sapa-sapa." Ini sak kampung iku aja ngomong sapa-sapa. Rahasia umum. Maka hendaklah berkata yang baik. Termasuk ghibah niku napa pengertiane Bapak Ibu sekalian? Ghibah niku napa? Ustaz, saya itu enggak ghibah, memang kenyataannya dia seperti itu. Enggak ghibah namanya. Itu ghibah napa mboten? Tanggane jenengan niku enggak ada utang kuwatah, tapi gelange anyar terus. Dirasani, gak ngibah aku iki. Saya itu gak ngibah, memang dia kenyataannya seperti itu. Niku ngibah napa mboten? Niku ngibah. Kalau kenyataannya ada pada tetangga kita seperti itu lagi ngibah. Nah, kalau nggak kenyataan gimana? Itu namanya kebohongan. Nah, gitu. Baik, kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Baik, tetangga itu siapa? Siapa tetangga itu? Tetangga itu orang yang tinggalnya dekat dengan kita. Ada ulama yang mengatakan 40 kanan, kiri, depan, belakang. Kalau zaman dulu itu gampang. Rumah berdekatan itu pasti kenal. Zaman dulu. Rumah niku jarang-jarang nggih alit-alit. Terus napa gampang lah intinya. Kalau zaman sekarang 40 ke kanan, apalagi di perkotaan, tinggal di perumahan berklaster misalnya. 40 kanan Pak Satpam sudah. 40 kiri, 40 belakang susah. Nah, ya intinya orang-orang yang dekat dengan kita. Yang paling berat kita muliakan adalah yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Para bapak dan para ibu sekalian, kenapa penting kita untuk memuliakan tetangga? Karena para jamaah sekalian, ketika kita ada kesusahan misalnya, ada rumah kebakaran misalnya, ada kemalingan misalnya, kalau panjenengan kita semuanya
berbuat baik kepada tetangga, kok kemalingan, jenengan teriak maling misalnya. Gitu, tetangganya sampean gerutuk bantu semuanya. Nah, kula panjenengan misalnya kali tangga niku elek, mboten sae, rusuh mawon. Niku wonten maling, dirasani tanggane entekno, resik pisan. Lah, dikapuk-kapukno ben wis. Ada yang keluar tapi malah bantu malingnya. Mas, jenengan kalau butuh linggis di tempat saya ada. Nah gitu. Makanya kalau ada orang meninggal misalnya, ada orang meninggal yang menolong dan peduli siapa? Bukan kasir Indomaret, bukan tukang parkir Alfamart, bukan juga teman kita di Facebook ataupun di Instagram, bukan juga follower juga. Tapi siapa yang menolong kita? Yang pertama kali tahu adalah tetangga dekat. Dengan misalnya wonten damel maulimah ngoten nggih, masak-masak. Sinten bantu, ingkang bantu sinten? Tetangga jauh napa dekat rata-rata niku? Tetangga dekat. Maka tetangga dekat niku deman-eman Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai dia tersakiti dengan ulah kita. Dan memuliakan tetangga itu caranya bagaimana? Ini para jamaah sekalian, berbeda-beda antara satu tempat dan tempat yang lain. Di satu tempat misalnya dengan cara undang makan misalnya. Di tempat lain bisa dengan cara disapa setiap hari gitu. Pokoknya caranya adalah tergantung bagaimana masyarakat memandang satu kebaikan itu kebaikan. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu itu siapa? Apakah kalau jenengan datang ke tetangga samping rumah itu tamu? Siapa tamu itu? Tamu itu orang yang datang dari luar daerah dan memiliki maksud dan tujuan untuk ke rumah kita. Itulah tamu yang berhak mendapatkan hak tamu dan harus kita muliakan. Nah kalau tetangga, nonggo, istilahnya itu nonggo. Nonggo itu tamu atau bukan? Misalnya jenengan rumahnya tikum, terus nggak ada tonggo niki tikum tasean RT 3 kali RT kali misalnya. Niku tamu napa mboten? Niku ziarah. Istilah Wonosalam niku dolan. Nah, ngoten. Tamu niku datang dari luar daerah dan bermaksud menemui kita. Nah, kalau pas dari luar daerah ketemuannya di pasar Wonosalam. Loh Mas, kok ke sini? Oh ya, ini kunjungan. Tamu bukan? Bukan, karena tidak bermaksud ke tempat kita. Maka di sini para jamaah sekalian, kalau ada orang dari luar daerah kemudian datang ke tempat kita, maka wajib untuk kita muliakan. Zaman dulu orang-orang Arab kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat terpuji dari mereka, bahkan sejak zaman jahiliyah, adalah kedermawanan dan juga memuliakan tamu. Mereka kalau datang zaman dulu sampai sekarang beberapa sampai sekarang masih ada. Kalau datang tamu dari luar daerah, enggak ditanya tok 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 gitu. Nggih, nyari sinten? Mboten Bapak Ibu. Tok tok tok. Langsung dipersilakan masuk ke rumahnya, dimasakkan, kemudian diberikan hidangan yang nikmat selama tiga hari. Baru setelah 3 hari ditanya, jenengan niku sinten? Keperluannya apa? Setelah berapa lama? 3 hari. Jenengan ngoten nggih repot nggih. Tapi itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi Ibrahim dulu pernah ditamui oleh para malaikat. Para malaikat datang ke Nabi Ibrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Malaikat datang kepada Nabi
Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung menyembelihkan anak sapi. Zaman dulu itu gampang Bapak Ibu. Mau ada tamu, ada sapi, ada kambing, langsung diambil, disembelih, dimasak, dihidangkan langsung. Zaman saat ini belai sapi tiang pinten kathahnya. Belai wedhus ibu-ibu seorang diri mampu menapa. Nek zaman riyen niku mampu. Wedhus dibelehaken, menyembelih kambing, dipotong-potong, dimasak sampai dihidangkan itu sendirian, itu orang dulu mampu. Nah gitu. Ada malaikat datang ke Nabi Ibrahim mengabarkan tentang beberapa berita, yaitu malah bahas kisah Nabi Ibrahim ya, sebentar aja. Yaitu yang pertama mengabarkan bahwasannya Nabi Ibrahim akan dikaruniai seorang anak dari istrinya yang belum juga hamil. Siapa namanya? Namanya siapa? Sarah. Sarah ya. Sarah namanya Sarah. Yang nantinya punya anak namanya Nabi Ishak. Berita yang kedua bahwasannya mereka akan dikirim ke satu kaum yang sangat-sangat keji, yaitu kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Nah itu, dan Nabi Ibrahim itu menyuguhkan apa? Menyuguhkan inti dari pembahasan kita adalah Nabi Ibrahim itu memuliakan tamunya. Datang mereka tidak tanya mau kemana dan mau apa, dari mana, tapi langsung ambil anak sapi, disembelih, disuguhkan. Nah itu. Kalau kita sekarang mungkin ya beli ke toko sebelah, belikan apa namanya jajan, dibelikan apa namanya nasi pecel, lontong sayur dan lain-lain. Kemudian faedah dari hadis ini yang pertama para jamaah sekalian, faedah yang bisa kita ambil adalah wujubus sukut illa fil khair. Wajibnya kita diam kecuali jika untuk kebaikan. Maka kita di sini berusaha jangan sampai lisan kita menjadi penjegal kita nanti di akhirat. Karena betapa banyak manusia itu yang nantinya akan masuk neraka gara-gara lisannya. Mulai dari ghibah, dosa lisan itu banyak sekali. Mulai ghibah, adu domba, namimah, kemudian memfitnah, termasuk juga misuh ya, misuh. Misuh niku gampang napa susah? Susah nggih. Tiyang nek mboten biasa misuh niku dikongkon misuh wangel, gak metu-metu. Metu tapi yo makharijul hurufnya gak pas. Gak fasih. Tapi kalau terbiasa, oh fasih ngono. Nah, dosa mulut itu banyak. Makanya ya daripada mulut ini banyak berdosa, ya lebih baik diam. Kecuali kita berkata-kata yang baik. Dan perkataan itu para jamaah sekalian terbagi menjadi tiga. Ada perkataan yang khair, ada yang syar, ada yang lau. Yang pertama adalah perkataan yang khair, perkataan yang baik. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasannya membaca Al-Quran itu baik. Kemudian zikir itu baik. Kemudian berkata yang halus, lembut, berbuat bakti kepada orang tua, mengucapkan perkataan yang indah itu baik, termasuk kebaikan. Sebaliknya ada perkataan yang syar, yaitu yang jelek. Ya tadi ghibah, namimah, adu domba, memfitnah, mengumpat, mencela. Kemudian ngeresulo, apa ngeresulo itu ya? Mengeluh, kufur nikmat, itu semuanya perkataan yang jelek. Kemudian yang selanjutnya adalah yang lahu. Lahu itu artinya adalah perkataan yang baik enggak, jelek juga tidak. Ya seperti perkataan yang ya normal pada umumnya. Perkataan yang ya jelek sih enggak, baik juga tidak. Misalnya apa ya? Mas Saman lebih senang mana? Tempe apa tahu? Baik juga enggak, jelek juga enggak. Ya biasa, perkataan biasa. Tapi kalau perkataan biasa ini tujuannya adalah untuk kebaikan,
Maksudnya kenapa bertanya tempe atau tahu? Mau saya sumbang 1 keranjang tempe untuk dia biar gak kelaparan. Nah itu jadinya apa? Bagus. Adzan nggih. Niki pripun? Adzan riyen apa sudah? Kalau jerian nggih sekedap insyaallah nggih. Kemudian ketika salah seorang sahabat yaitu bernama Muadz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhuduna bima natakallamu bihi." Ya Rasulullah, apakah kita itu akan benar-benar bertanggung jawab dengan semua ucapan kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuka ya Muadz." Wah, ruginya kamu itu Muadz. Wal yakubun nasa fin nari ala wujuhim atau qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Muadz, tahukah kamu bahwasanya seseorang itu dia akan terlempar ke dalam neraka oleh sebab lisannya, dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, lisan itu sangat penting untuk dijaga. Kalau tergelincirnya kaki, kepreset, jatuh itu mungkin yang sakit ya jarum, mungkin bengkak, mungkin ya agak merasa kesakitan, tapi itu sebentar lagi hilang. Tapi kalau lisan yang terpreset, lisan yang jatuh salah ngomong, itu bertahun-tahun nggak lupa-lupa. Di kampung-kampung kan ada, di kampung-kampung nggak, di kampung-kampung aja, di kota-kota juga banyak ya. Labian itu ngomongane nglarokno ati, padahal sudah 20 tahun yang lalu. Karena memang lisan itu lidah tidak bertulang. Maka kita harus menjaga lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah wujubu ikrami al-jar. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Wajibnya kita untuk memuliakan tetangga. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barusan telah kita baca. Ini saya percepat. Yaitu yang selanjutnya adalah bahwasannya Islam ini mengajak kepada perdamaian, mengajak kepada hubungan baik tidak hanya kepada Allah Sang Pencipta saja, tapi juga hubungan baik kepada sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah wajibnya kita memuliakan tamu. Tamu yang datang dari jauh, maka harus kita muliakan dan jangan sampai kita mengecewakan dia yang telah datang jauh-jauh ke rumah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah waktu Isya, mungkin kita akhiri sampai ya. Berbohong itu hukumnya dosa dan tidak boleh. Memang ada yang dikecualikan, seperti mendamaikan antara pasangan suami istri yang bertengkar, itu bohong untuk mendamaikan itu dikecualikan. Tapi untuk tujuannya untuk melawak gitu ya. Kemarin biasanya apa ya? Seberapa greget kamu, itu biasanya gitu ya. Kemarin saya habis ketemu sama Firaun misalnya. Terus saya kasih apa gitu misalnya. Itu tetap hukumnya tidak boleh. Apalagi bohong untuk mencapai satu tujuan. Misalnya kalau saya jadi kepala desa Wonosalam, listrik gratis misalnya. Nah, itu kan bohongnya lebih parah lagi ya. Nah, komedi, pelawak dan lain sebagainya itu kalau berbohong maka dia mendapatkan dosa, karena bohong yang seperti itu tidak boleh. Yang dikecualikan, bukan berarti boleh, tapi dikecualikan karena tujuannya adalah untuk mendamaikan, adalah mendamaikan antara pasangan suami istri bertengkar misalnya, suami istri bertengkar, anaknya datang, "Pak, sebenarnya ibu itu merasa bersalah loh Pak, dia itu mau minta maaf tapi agak sungkan sama jenengan, makanya saya disuruh ke jenengan." Datanglah ke ibunya, "Bu, Bapak itu merasa bersalah loh Bu, sebenarnya Bapak itu ingin minta maaf tapi sungkan gitu, makanya saya dikirim untuk jenengan." Padahal ya enggak sama sekali sebenarnya. Akhirnya mereka berdua damai.
Nah, itu yang dikecualikan. Tapi kalau untuk melawak, apalagi dengan lawakan itu dia mencari sesuap nasi, membohongi orang, itu yang berdosa dan tidak boleh. Ya, kalau memang harus membuat orang lain tertawa, ya kan bisa jujur dengan cara yang baik dan benar. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.